Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikuti kami pergi nonton pacuan kuda Gayo. Jangan lupa tekan subscribe dan tentu aja like-nya juga ya, agar kita makin senang bikin video sekaligus berbagi informasi terbaru untuk kalian semua. Nah, kali ini kami pergi untuk ikut menikmati pesta rakyat Gayo. Apalagi kalau bukan pacuan kuda. Pacuan kuda menjadi tontonan paling digemari warga Aceh, khususnya masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Maka tak heran jika para pencinta balapan kuda datang dari berbagai kabupaten di Aceh guna melihat secara langsung pagelaran tradisional masyarakat Gayo tersebut. Bahkan masyarakat rela menginap di rumah saudara atau rumah penduduk di Bener Meriah demi menyaksikan kuda-kuda tangguh dan terlatih dari 5 kabupaten yang mengikuti pagelaran tersebut. Acara ini digelar di arena pacuan kuda Sengeda Bener Meriah selama sepekan. Tidak heran jika arena pacuan kuda di tempat ini menjadi wisata paling ramai dikunjungi warga dalam sepekan terakhir. Di lokasi diselenggarakannya pacuan kuda, terlihat banyak wahana permainan atau hiburan yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti kora-kora yang merupakan salah satu jenis wahana yang menguji nyali dan sangat menantang. Permainan ini banyak diminati oleh kalangan remaja yang suka dengan atraksi yang membuat jantung berdetak kencang. Wahana lain ada juga biang lala yang oleh warga sekitar disebut dengan bolang-baling, permainan terfavorit di kalangan anak-anak, di mana pada saat menaiki bolang-baling kita dapat melihat pemandangan dari ketinggian 5-7 meter dari permukaan tanah. Seru bukan? Nah, bagi anak-anak yang tidak berani menikmati wahana yang cukup menguji nyali tersebut, di tempat ini juga tersedia permainan seperti wahana perahu kecil yang berada di kolam yang terbuat dari terpal. Anak-anak yang berumur 2-5 tahun bisa sangat leluasa menikmati permainan ini. Cukup dikayuh menggunakan tangan dan sangat aman untuk dinikmati. Selain itu, tersedia permainan pancingan ikan atau menangkap ikan yang banyak juga digemari oleh anak-anak. Kolam ikan dibuat dengan terpal di atas permukaan tanah, kemudian diisi dengan berbagai jenis ikan kecil. Anak-anak dapat menangkap ikan menggunakan jaring kecil dan ditaruh ke dalam ember kecil hingga penuh dengan ikan. Setelah itu, mereka bisa menuangkannya kembali ke dalam kolam untuk ditangkap kembali oleh anak lainnya. Di wisata pacuan kuda seperti ini, kita tidak perlu khawatir kelaparan karena di sini banyak penjual yang menjajakan berbagai macam jajanan, sehingga kita tidak perlu rempong untuk membawa bekal dari rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga loh masyarakat yang membawa persediaan bekal dari rumah. Nah, jajanan di sini bermacam rupa, sehingga kita bisa dengan puas memilih makanan yang mana untuk bisa kita nikmati, sembari menonton pertandingan yang sedang berlangsung. Contohnya seperti yang satu ini, baby crab. Ini adalah jajanan yang cukup unik menurutku. Rasa makanan ini sangat lezat dan super crispy. Kepiting-kepiting kecil ini diolah menggunakan tepung penyedap, lalu digoreng hingga matang. Jenis kepiting yang digunakan adalah kepiting laut ranjungan yang masih kecil tentunya. Baby crab sering diolah menjadi hidangan lezat dan nikmat. Bisa dibumbui dengan saus pedas, mayones, kecap, dan masih banyak lagi perasa lainnya. Namun yang paling favorit adalah baby crab crispy yang original. Rasa yang manis dan gurih membuat mulut tidak bosan untuk menyantapnya. Nah, ini dia makanan yang sedari jauh udah bikin gila dari warnanya yang mencolok. Yap, bakso dan sosis bakar saus pedas. Panganan sederhana ini memang mempunyai rasa yang khas di lidah. Siapapun hampir dipastikan akan menikmati dengan lahap. Sosis dan bakso bakar dengan lumuran topping saus pedas di atasnya. Sosis dan bakso bakar merupakan salah satu olahan makanan yang terbuat dari daging seperti daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Sosis dan bakso bakar sangat populer di kalangan anak-anak maupun orang dewasa karena memiliki cita rasa yang khas.
Masyarakat Gayo memiliki tradisi pacuan kuda tradisional yang masih berlangsung sekali setahun, bersamaan dengan diadakan pesta rakyat. Lomba pacuan kuda tradisional Gayo kali ini adalah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Bener Meriah. Lomba pacuan kuda kali ini diikuti 245 ekor kuda dari berbagai daerah di Aceh. Pesta rakyat ini diselenggarakan di lapangan pacuan kuda Sengeda, Kampung Kerangrejo, Kecamatan Bukit, dengan memperebutkan hadiah total 264 juta rupiah. Pada masa lalu, pacuan kuda ini bermula dari keisengan pemuda di Kampung Gayo. Mereka biasa menangkap kuda yang berkeliaran dengan kain sarung dan memacunya tanpa sepengetahuan pemilik kuda. Saat memacu kuda ini, biasanya mereka akan bertemu dengan pemuda dari kampung lain yang juga sedang melakukan aktivitas yang sama. Pasca pertemuan tersebut, kemudian terjadi interaksi di antara mereka untuk adu balap kuda. Memasuki tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda mulai mengatur pacuan kuda ini dengan dipusatkan di Takengon. Pacuan kuda tradisional Gayo menjadi ajang tahunan sejak tahun 1930-an. Orang dari berbagai daerah dengan semangat datang dan menyaksikan pesta rakyat Gayo ini. Sejak dulu, event pacuan kuda tradisional Gayo berlangsung selama sepekan. Kalau biasanya rakyat Gayo hanya berkutat di lahan-lahan pertanian yang menjadi tempat mata pencaharian, maka saat sekaranglah waktunya melepas penat menikmati hiburan tahunan setelah berhasil panen. Pada masa lalu, musim panen di Gayo berlangsung pada bulan Agustus. Kalau di Kabupaten Aceh Tengah, pacuan kuda tradisional Gayo diselenggarakan 2 kali setiap tahunnya, yaitu bulan Februari memperingati HUT Kota Takengon, di bulan September memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Beberapa tahun belakang ini, di Provinsi Aceh sudah ada pemekaran kabupaten, yaitu Pemkab Bener Meriah dan Pemkab Gayo Lues. Mereka juga menyelenggarakan lomba pacuan kuda tradisional Gayo ini setahun sekali. Kuda-kuda yang digunakan dalam pacuan kuda ini merupakan kuda Gayo atau kuda astaga. Kuda astaga adalah kuda-kuda hasil silang antara kuda Australia dan Gayo. Dari situlah nama astaga berasal, Australia Gayo. Kuda astaga dikenal memiliki fisik lebih tinggi dan kemampuannya berlari lebih kencang dibandingkan kuda Gayo. Kuda astaga adalah hasil dari program pemerintah setempat yang dimulai sejak tahun 1995.
Perjalanan kali ini sangat berkesan bagi kami, apalagi si Bapak Negara ini, mengingat beliau terakhir kali menyaksikan pacuan kuda di tahun 2006 yang lalu. Baru di tahun 2022 ini, ia bisa menikmati kembali pesta rakyatnya orang Gayo ini. Bapak Negara selama bertahun-tahun merantau untuk kuliah dan bekerja di Medan, dan selama 8 tahun berada jauh di ranah Minang. Jadi tidak pernah sempat untuk menikmati keseruan yang satu ini. Tapi sekarang kami bisa dengan puas untuk menontonnya kapanpun digelar. Dikarenakan kami sudah menetap di kampung sendiri, Tanah Gayo. Kami sangat takjub dengan antusias masyarakat sekitar yang begitu tertib saat memasuki lokasi pacuan kudanya. Mereka berjalan beriringan menelusuri area luar pacuan kuda yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima dari berbagai daerah. Walau kita harus berjalan himpit-himpitan dengan pengunjung lainnya, tapi tidak sedikit pun terbesit untuk merasa kesal atau marah. Malah disitulah letak serunya. Sungguh ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan, sehingga kita tidak pernah bosan untuk merasakan sensasi ini di pagelaran berikutnya. Wah, nggak sadar, udah seharian juga kami di pacuan kuda ini. Saking larut dan menikmati keseruan pesta rakyat yang satu ini. Oke teman-teman, sampai di sini saja perjalanan kita di pagelaran pacuan kuda Gayo ini. Jangan lupa juga ya nonton konten kami sebelumnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang kegiatan seru kami berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami ini. Terima kasih telah menemani. Tunggu video kami selanjutnya ya. Dadah.